Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnani Nurjannah, NIM 1931411108 dari PGMI 3D. Pada resume yang kelima kali ini, saya akan membahas tentang Islam normativitas dan Islam historisitas. Yang pertama, nalar normativitas. Pembacaan normatif mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istinbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Metode ini ditandai dengan berbagai macam aturan dalam kaidah penafsiran Al-Quran ala klasik, misalnya metode tafsir ijmali, tahlili, maudu'i, dan sebagainya. Metode tafsir Al-Quran juga diiringi dengan syarat dan ketentuan penafsir seperti seorang yang soleh, David, dan yang lainnya. Problematika sosial masyarakatan tidak bisa dilepaskan dari point of view masyarakat dan intelektual Islam dalam studi agama. Point of view ini mempengaruhi cara pandangan masyarakat Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan titik tekan logika berpikir normativitas, yaitu meletakkan standarisasi Islam dan bentuk syariat yang telah rigid. Implikasinya, pola ekstremisme logika normativitas hanya berputar pada term halal, haram, boleh, tidak boleh, pahala, dosa, surga, neraka. Perputaran dalam wilayah ini secara ekstrem akan mengakibatkan iklim justifikasi kebenaran antar dan inter masyarakat Islam. Terjadinya justifikasi ketaatan dan tidak taat kepada the other tidak bisa dihindari. Akibatnya, upaya logika berpikir ekstremisme normatif menghantarkan masyarakat kepada ketegangan berpikir. Di antara sekian banyak kendala logika normativitas, yaitu sulitnya mengatur realitas yang complicated dengan teks yang diam dan realitas yang senantiasa mengalami perkembangan. Pembacaan terhadap teks bisa saja dilakukan, namun upaya mengcompare dan realitas akan sulit dilakukan. Nalar ekstremisme normatif akan mengantarkan Islam sebagai sebuah kajian saja dan tidak mampu mengantarkan Islam sebagai problem solving di tengah problematika kehidupan yang dimensional, progresif, fluktuatif. Lalu, adapun ciri logika berpikir ekstremis normatif. Yang pertama, menjadikan teks sebagai sumber hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Yang kedua, menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. Yang keempat, bergerak pada ranah halal haram, baik buruk, surga neraka. Lalu, adapun kelemahan dari logika berpikir ekstremis normatif, yaitu yang pertama, anti realitas. Berpikir linear hanya kepada satu perspektif, yaitu cocok atau tidak cocok dengan nas. Padahal kehidupan manusia terdiri dari berbagai macam variabel yang harus diselesaikan dengan berbagai sudut pandang. Yang kedua, nalar normatif sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis. Hingga pada tataran ekstrem, mereka tidak akan menerima logika kontekstualis. Yang ketiga, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kita tidak bisa menolak adanya pluralitas bahasa. Namun, pluralitas bahasa tidak dapat kita jadikan sebagai standar baik buruknya sebuah bahasa. Pada sisi lain, logika normatif akan berdampak kepada munculnya keanekaragaman tafsir karena sifat bahasa yang multi interpretasi. Yang kedua, nalar historisitas. Historisitas muncul karena adanya kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai realitas umat yang tidak kunjung selesai karena hanya mengandalkan teks sebagai hardcore. Saat ini kita tidak bisa menjawab problematika umat. Pembacaan dengan logika normatif tidak mampu mengakomodir problem dalam dimensi yang luas. Implikasinya, agama menjadi tidak berlaku. Tidak heran, agama yang dahulunya verb kini hanya sekadar menjadi noun saja. Agama yang dulu aktif kini menjadi pasif. Agama yang dahulu sebagai hakim kini menjadi dihakimi berdasarkan fenomena saat ini. Maka pembacaan ulang mengenai realitas keagamaan dengan formasi logika berpikir baru mutlak dilakukan. Menurut logika historis ini, agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antara sang hamba dengan Tuhannya saja, namun agama meliputi dimensi kesadaran manusia akan lingkungan sosialnya.
kesadaran pencarian asal-usul agama, dan pemenuhan ketenangan jiwa atau psikologis, serta bagaimana untuk hidup dalam ranah etika sosial dan pemenuhan kebutuhan jasmani ekonomi. Dengan pendekatan multidimensional, diharapkan agama bisa memainkan perannya di ranah realitas. Historisitas memandang Islam lebih applicable dan mampu mentransform antara data dan realita, antara pure science dan applied science, dan dari esensi menuju eksistensi. Logika historisitas dalam memahami wacana keilmuan Islam lepas dari formalisasi dan ketentuan rigid. Yang terpenting adalah bagaimana manusia mampu mengadakan pembacaan ulang dengan melihat problematika yang ada secara konteks di tengah masyarakat, kemudian mengkaji dalil yang ada di dalam nas, serta berusaha mengkontekstualisasikan antara fakta dan nas. Logika historisitas adalah logika yang berdamai dengan fakta dan berusaha toleran kepada fakta dengan tanpa meninggalkan teks. Upaya ini ada dengan harapan agama bisa kembali hidup dan kompatibel dalam menjawab realitas. Realitas logika berpikir historisitas memandang bahwa realitas adalah unit dan zona yang perlu diperhitungkan. Realitas dengan berbagai pendekatan mesti didekati dengan pendekatan multidimensional. Nalar historisitas menjadikan fakta dan problem sebagai hardcore. Dengan metode problem-based learning, maka dibutuhkan active learning in multi-perspektif dalam memahami fakta. Pada akhirnya, upaya perluasan studi agama dalam research program mendorong kemajuan ilmu-ilmu keislaman di dalam kawasan historis merupakan cara tepat untuk mengadakan rekonstruksi dan reformulasi ilmu-ilmu keislaman di era modern ini. Dan selanjutnya, ciri logika historisitas. Yang pertama, melihat fakta sebagai hardcore dengan problem-based thinking, bermuara dari fakta menuju hipotesa, dan merasionalisasikan teks sebagai media pendukung. Yang kedua, ada mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi-interpretasi, debatable, bisa reform, dan agreeable, serta applicable. Yang ketiga, meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif seperti filosofis, antropologis, sosiologis, dan yang lain sebagainya. Lalu ada kekurangan historisitas ekstrem, yaitu yang pertama menjadikan fakta sebagai standar dan objek diskursus. Dalam tahap ekstrem, nalar historisitas bisa mengantarkan kepada apatis dan unaware kepada nas-nas keagamaan, sehingga menimbulkan sikap antipati kepada tafsir-tafsiran klasik dan ulama masa lampau. Yang kedua, ekstremisme nalar empirik historis, dengan pemikiran yang memaksa untuk mengkaji fakta dengan sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, ada hal yang perlu diperhatikan oleh kaum historisitas ekstrem, yaitu pendekatan keilmuan agama melalui pendekatan empiris melewati batas kewenangannya. Misalnya, pendekatan keagamaan dengan pendekatan sosiologis dan psikologis melihat agama dengan cara pandang sosial belaka, sehingga agama menjadi hilang kesakralannya. Cara pandang yang ekstrem pada akhirnya mengantarkan agama menjadi hanya sekedar fenomena sosial belaka. Kesucian normativitas menjadi kehilangan kendali. Di era sekarang tidak bisa berdiri normativitas tanpa historisitas. Upaya penyatuan normativitas dan historisitas perlu dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, mengartikualisasikan teks tanpa melihat realitas, hanya menjadikan teks sebagai gagasan dan bukan sebagai wawasan, apalagi sebagai problem solving kehidupan manusia. Yang kedua, upaya dialogis antara normativitas dan historisitas menghasilkan satu kekuatan yang valid untuk mendialogkan antara teks dan realitas. Logika semacam itu bisa dijadikan sebagai ide segar untuk menghindari kekakuan logika berpikir yang ada. Yang ketiga, antara normativitas dan historisitas merupakan upaya integralistik tanpa penomoran. Artinya, logika itu berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada satupun yang didahulukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.